Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Putra selaku pengampu, selaku dosen di mata kuliah modul Nusantara, lalu juga Kak Arif selaku mentor di modul Nusantara, dan juga rekan-rekan seperjuangan di mata kuliah modul Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesan dan juga pesan terkait dengan pelaksanaan modul Nusantara atau mata kuliah MPKM di pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PMMDN di kampus STKIP atau sekarang yang udah menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Julianto, NIM 34014190033, yang berasal dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Sosiologi dan Antropologi. Pengalaman yang cukup luar biasa ketika berbicara terkait dengan pertukaran mahasiswa, karena dengan hadirnya program Kampus Merdeka ataupun MPKM, terutama di pertukaran mahasiswa merdeka ini, cukup untuk saya mengenal banyak lebih mengetahui terkait dengan bagaimana kemudian menjalin relasi dengan banyak mahasiswa yang berasal dari luar kampus saya sendiri, terus juga dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya, dan juga banyak ilmu yang saya dapatkan dan juga pengetahuan terutama terkait dengan suku Minangkabau. Itu yang kemudian menjadi daya tarik saya sendiri selaku mahasiswa yang berasal dari daerah Jawa gitu ya, ketika melihat perkembangan maupun sisi-sisi budaya yang ada ataupun yang berkembang di suku Minangkabau. Sebelum itu mungkin saya menceritakan sedikit terkait dengan bagaimana saya tertarik dengan modul Nusantara ini. Pertama, saya masih heran kenapa ada mata kuliah modul Nusantara gitu. Ternyata modul Nusantara ini adalah mata kuliah wajib yang disediakan oleh pemerintah untuk kita mengenal lebih jauh terkait dengan kebudayaan, terus juga sisi sosial, dan juga yang lainnya itu terkait dengan kampus penerima kita gitu, dimana daerahnya sekitar kampus penerima seperti itu. Dan yang saya lihat ketika melihat modul Nusantara cukup memberikan kesan yang berharga bagi saya, walaupun memang saya sendiri tidak bisa ke Padang, namun saya mendengar cerita-cerita dari mahasiswa-mahasiswa yang berangkat ke Padang maupun mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya yang berasal dari Padang seperti itu. Dan ketika mendengar cerita-cerita mereka sangat menarik gitu ketika itu, dan ini sangat relate dengan mata kuliah modul Nusantara itu sendiri. Awal pertemuan cukup masih canggung gitu ya, masih berkenal dengan Pak Putra, terus juga Kak Mentor, dan juga rekan-rekan. Saya juga belum mengenal rekan-rekan secara penuh, namun saya masih ingat betul ketika pertemuan-pertemuan yang masih daring itu sebelum berangkat ke Padang, itu Pak Putra sering banget nunjuk saya gitu, karena biasanya saya sendiri laki-laki yang mengikuti mata kuliah modul Nusantara di kelasnya Pak Putra kayak gitu. Nah, seru sih, modul Nusantara sangat seru karena dari awal pertemuan sampai terakhir kemarin itu cukup memberikan banyak edukasi terkait dengan kebudayaan yang ada di Minangkabau khususnya gitu ya. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya teoritis, kita melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Minangkabau ataupun masyarakat Padang itu sendiri, dan juga sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya refleksi buat kita mengingat kembali bagaimana
gambaran-gambaran itu bisa kita merenungkan seperti itu dan menempatkan kita pada posisi di mana kita menjadi masyarakat Padang seperti itu. Ya kembali lagi, walaupun saya itu tidak berangkat ke Padang, namun saya yakin ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Putra, Kak Mentor, dan juga rekan-rekan sekalian yang ke Padang itu bisa tertularkan kepada saya seperti itu. Mungkin untuk terkait dengan kesan saya, ya mengikuti modul Nusantara ini memang wajib seperti itu dan cukup seru gitu melihat budaya-budaya Minangkabau yang tentu sangat asing bagi saya sebagai orang yang berasal dari Jawa, dan kebiasaan sehari-hari adalah kebudayaan Sunda seperti itu. Terus selain seru, saya juga menarik momen di mana mempelajari banyak hal seperti itu, hal-hal yang tak terduga. Ternyata ada perbedaan di suku Jawa dan juga di Sumatera Barat seperti itu. Nah, terkait dengan pesan, mungkin untuk kedepannya terkait dengan sistem itu harus bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada seperti itu, karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak menentukan untuk mungkin mahasiswa berangkat ke Padang. Namun kalau bisa itu ada sebuah aplikasi peluncur yang dimana itu seperti virtual reality gitu. Jadi kita bisa melihat secara realistis bagaimana kemudian kehidupan masyarakat Minangkabau itu di sana seperti itu. Jadi itu bisa mungkin diadopsi ya oleh panitia MBKM itu sendiri untuk keberlangsungan MBKM seperti itu. Banyak kegiatan tuh seperti festival Tabuik, terus juga silat Kumango itu, terus bagaimana museum Muhammad Hatta itu pertemuan pertama, dan yang lain-lain itu bisa direfleksikan kembali menjadi salah satu bentuk yang kemudian itu bisa direpresentasikan oleh mahasiswa untuk kegiatan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu kesan dan pesan dari saya untuk keberlangsungan ataupun untuk mata kuliah modul Nusantara ini. Saya harap kedepannya mata kuliah ini bisa menjadi salah satu mata kuliah yang wajib kembali untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya yang berasal dari luar Sumatera Barat itu sendiri. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.